Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas etika profesi teknologi informasi dan komunikasi kami. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya akan mengenalkan beberapa anggota-anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya, yaitu Alifan Widostisna. Yang kedua ada Dio Febrian. Yang ketiga ada Gunawan Budiarto. Yang keempat ada Muhammad Syukur. Yang kelima ada Sena Hadi Ramadan. Yang keenam ada Yoel Christian. Sebelum kita memasuki presentasi, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Pendahuluan, SolarWind Corporation adalah perusahaan perangkat lunak yang membantu mengelola dan memantau jaringan serta sistem informasi teknologi. Perusahaan ini berada di Austin, Texas, Amerika Serikat dan berdiri pada tahun 1999. SolarWind Corporation didirikan oleh Donald Youngs, David Youngs, dan Timothy Chase. Pada tahun 2020, SolarWind Corporation mengalami serangan cyber yang sangat canggih, di mana cracker meretas rantai pasokan perangkat perusahaan dengan cara memasukkan malware yang dikenal sebagai Sunburst atau SolarWind ke dalam pembaruan perangkat lunak SolarWind Orion yang saat itu sedang didistribusikan kepada para pelanggan mereka, FireEye, sebuah perusahaan jasa keamanan informasi yang terbesar di dunia, merupakan perusahaan yang pertama kali melaporkan dan menjadi korban serangan cyber ini. Dikarenakan FireEye adalah salah satu dan banyak perusahaan yang menggunakan SolarWind untuk manajemen jaringan mereka. Serangan cyber pada perusahaan SolarWind Corporation tahun 2020 terjadi karena serangkaian kondisi yang memungkinkan masuknya malware ke dalam sistem perangkat lunak perusahaan. Beberapa kondisi yang dasari serangan cyber ini adalah adanya rantai pasokan perangkat lunak yang rentan terhadap cracker berhasil menyusup ke dalam pembaruan perangkat lunak SolarWind Orion yang secara otomatis didistribusikan kepada ribuan organisasi, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah yang menggunakan produk perusahaan tersebut. Landasan teori. 2.1 Teori cybercrime. Cybercrime atau kejahatan komputer adalah kejahatan dengan bermacam-macam pelanggaran. Aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai alat dan melibatkan hubungan langsung antara kriminal komputer menurut Raharjo. Sedangkan menurut Nawawi Arif, cybercrime merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya, cyberspace atau virtual space, offense, dimensi baru dari high-tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white-collar crime. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan kriminalitas digital berlangsung yang merugikan individu, kelompok, organisasi, pemerintah, ataupun masyarakat secara umum. Cybercrime mencakup beberapa aktivitas, diantaranya pencurian identitas atau identity theft, pencurian data breach, serangan malware, phishing dan spear phishing, penipuan online atau online fraud, serangan denial of service DOS, dan distributed denial of service DDoS, eksploitasi kerentanan keamanan dan pelanggaran privasi. Cybercrime atau kejahatan cyber ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan berbagai motif, seperti tujuan finansial, ideologis, atau bahkan hanya untuk menyebabkan kerusakan. Menurut Saharyanto, secara umum, cybercrime memiliki beberapa jenis kejahatan cyber yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan. Berikut beberapa jenis cybercrime. A. Unauthorized access to computer system. B. Illegal contents. C. Data forgery. D. Cyber espionage. E. Offense against intellectual property. Dan F. Infringements of privacy. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unauthorized access to sistem komputer. Unauthorized access to computer system adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas
dengan cara mengakses atau memasuki sistem komputer tanpa izin yang sah. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran keamanan komputer dan dapat melibatkan upaya untuk mendapatkan informasi, merusak atau mencuri data, kerugian finansial, atau bahkan mengontrol serta merusak sistem tanpa persetujuan yang benar. Selain itu, setiap kasus unauthorized access to computer system menunjukkan potensi kerusakan yang besar yang dapat diakibatkan oleh tindakan cracker atau kelompok yang tidak memiliki izin untuk mengakses sistem komputer. Pencegahan unauthorized access to computer system melibatkan implementasi langkah-langkah keamanan yang kuat, pemantauan yang cermat, dan tindakan hukum terhadap pelaku cybercrime tersebut. Kasus SolarWinds Corporate Cyber Attack pada tahun 2020 termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime unauthorized access to computer system. Sebab saat cyber attack ini terjadi, cracker meretas rantai pasokan perangkat lunak perusahaan dengan cara memasukkan perangkat lunak jahat atau yang biasa disebut malware yang dikenal Sunburst atau SolarWinds. Malware Sunburst ini adalah sejenis supply chain backdoor, yaitu perangkat yang membuat celah untuk dimasuki dengan menunggangi distribusi dari perangkat lunak tertentu. Dalam kasus ini, perangkat lunak bernama Orion milik SolarWinds menjadi objek serangan malware tersebut. Sunburst ini berhasil melewati pemeriksaan dari berbagai peranti antivirus yang digunakan perusahaan tersebut. Sampai akhirnya cyber attack bisa terungkap. Salah satu penyebabnya karena ukuran filenya yang cukup besar dan terenkripsi secara berlapis sehingga tidak dipindai oleh kebanyakan peranti lunak antivirus saat itu. Sunburst juga merupakan peranti lunak yang menetap dalam sistem yang dimasukinya dan menunggu instruksi untuk melakukan hal-hal tertentu, dan bila instruksi tersebut tidak diterima, maka Sunburst tidak aktif. Selanjutnya, cyber law. Cyber law menurut Lawrence, seorang profesor hukum dan aktivis internet, cyber law adalah hukum yang mengatur dunia maya. Sedangkan menurut Richard Spinello, seorang ahli etika, bisnis, dan teknologi informasi, cyber law adalah ilmu hukum yang berkaitan dengan komunikasi dan transaksi di dunia maya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cyber law adalah serangkaian peraturan dan norma hukum yang mengatur terkait aktivitas di dunia maya atau lingkungan digital dengan cara melindungi hak dan kewajiban individu, organisasi, perusahaan, serta pemerintah dalam lingkungan digital. Kasus SolarWinds Corporate Cyber Attack merupakan masalah yang serius dan dampaknya yang begitu luas terhadap keamanan data dan kepercayaan terhadap dunia cyber. Kasus ini mencakup banyak aspek hukum cyber, termasuk pertanggungjawaban keamanan cyber dan privasi data. Berikut beberapa cyber law dalam kasus SolarWinds dengan memasukkan malware ke dalam sistem perangkat lunak perusahaan. Yang pertama, pertanggungjawaban penyedia layanan. Perusahaan SolarWinds bertanggung jawab secara hukum tergantung pada sejauh mana dapat dibuktikan bahwa kekurangan dalam keamanan cyber mereka memberikan kontribusi pada terjadinya serangan. Pertanyaan hukum dapat melibatkan tindakan perusahaan untuk melindungi pelanggan dan memitigasi risiko keamanan cyber. Yang kedua, privasi dan keamanan data. SolarWinds Corporate wajib menjaga kerahasiaan, kontrol, dan keamanan informasi pribadi pelanggannya dan berbagai pihak yang mencoba melakukan pencurian data secara tidak sah. Yang ketiga, investigasi pihak berwenang. Otoritas hukum dan badan penegak hukum tersebut dalam penyelidikan terkait dengan serangan SolarWinds. Hal ini, otoritas hukum dan badan penegak hukum terlibat dalam penyelidikan terkait serangan SolarWinds. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab, apa motifnya, dan dampak yang dihasilkan. Yang terakhir, hukum keamanan nasional. Keterlibatan agensi pemerintah dan peraturan terkait dengan keamanan nasional dapat memainkan peran penting. Jika serangan ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, tanggapan pemerintah dapat mencakup langkah-langkah hukum untuk melibatkan pelaku dan memitigasi risiko di masa depan. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pembahasan atau analisa kasus. Di pembahasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah motif, yang kedua penyebab, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan. Untuk motifnya sendiri, di sini dalam kasus SolarWinds Corporation Cyber Attack ini dikarenakan beberapa hal diantaranya. Yang pertama ada pencurian informasi yang sensitif.
Motif utama serangan ini diduga adalah pencurian informasi yang sangat sensitif. Penyerang dapat memperoleh akses ke data pemerintah dan perusahaan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional dan bisnis. Yang kedua, keuntungan ekonomi atau militer. Terdapat kecurigaan lain bahwa motif penyerang adalah menggunakan informasi yang dicuri untuk keuntungan ekonomi atau militer, data pribadi rahasia bisnis, atau informasi kebijakan pemerintah yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga atau yang terakhir, sabotase dan pengecoh. Motif sabotase dan pengecoh dalam serangan ini dengan merusak atau memanipulasi data. Penyerang menciptakan kekacauan di dalam organisasi atau menciptakan distraksi dari aktivitas yang sebenarnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya dalam kasus SolarWinds ini. Yang penyebab dalam kasus SolarWinds Corporation Cyber Attack ini dikarenakan beberapa hal diantaranya. Yang pertama ada rantai pasokan perangkat lunak yang rentan terhadap serangannya. Penyerang memanfaatkan keamanan yang lemah dalam rantai pasokan perangkat lunak SolarWinds Orion dan berhasil menyusupkan malware ke dalam pembaruan perangkat lunak yang kemudian didistribusikan kepada orang lain. Untuk kedua, kurangnya deteksi awal. Keberhasilan serangan ini dapat dikaitkan dengan keahlian tinggi penyerang dalam mengelabui sistem keamanan dan kurangnya deteksi awal terhadap kegiatan yang mencurigakan. Yang terakhir ada ketidakpesan perangkat lunak. Serangan ini melibatkan eksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum diperbaiki, pembaruan keamanan yang tidak diterapkan dengan cepat meninggalkan sistem rentan terhadap serangan. Selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk menanggulangi resiko yang dalam kasus yang resiko diterapkan dalam kasus SolarWinds Corporation Cyber Attack ini? Yang pertama, pemantauan keamanan yang aktif. Peningkatan pemantauan keamanan dalam membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal, sistem deteksi intrusi dan dianalisis log yang canggih dalam membantu mengidentifikasikan serangan sebelum mencapai tahap yang selanjutnya. Yang kedua ada pembaruan rutin. Penting untuk secara rutin menerapkan pembaruan keamanan dan memperbaiki kerentanan perangkat lunak. Hal ini dapat mengurangi resiko eksploitasi melalui celah keamanan yang belum pernah diperbaiki. Yang ketiga, pengujian keamanan. Melakukan pengujian keamanan secara berkala dapat membantu mengidentifikasikan dan mengatasi kerentanan sebelum penyerang dapat memanfaatkan penyerangan. Yang keempat, penguatan rantai pasokan. Lebih ketatnya pengaman pada tingkat rantai pasokan perangkat lunak menjadi kunci pemantau dan evaluasi keamanan pada pihak-pihak yang terlibat rantai pasokan. Perangkat lunak dapat membantu mencegah serangan semacam ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebagai penutup bisa ditarik kesimpulan pada kasus SolarWinds Corporation adalah cyber attack dilakukan dengan malware yang menyerang para pengguna jasa. Hal ini menjadi titik sorot terhadap kompleksitas dan seriusnya serangan cyber di era digital sekarang ini. Maka dari itu, pentingnya perlindungan dan pemantauan terhadap keamanan cyber agar dapat mencegah ancaman cyber yang semakin maju. Kami mengambil referensi dari buku Nawawi Arif B yang terbit pada tahun 2006 yang berjudul Tindak Pidana Manyantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia. Yang kedua dari buku Raharjo A tahun 2002, Cybercrime yang berjudul Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Yang ketiga ada Saharianto B tahun 2012 yang berjudul Tindak Pidana Teknologi Informasi, Cybercrime,
urgensi pengaturan dan celah hukumnya. Sekian, terima kasih.